Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di video pembelajaran kelas 8 tentang gerak. Dalam video ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, dalam sistem gerak pada manusia ini nanti kita bagi menjadi dua seri video. Yang pertama nanti akan berisi tentang rangka, nanti yang video kedua nanti akan berisi tentang persendian dan juga otot. Baik, anak-anakku semua, sistem gerak pada manusia itu tidak akan lepas dari beberapa bagian seperti rangka, kemudian nanti ada otot. Nah, rangka dan otot merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem gerak pada manusia. Rangka disebut juga dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Nah, rangka dan otot merupakan sama-sama alat gerak tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Rangka disebut pasif karena rangka tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan. Nah, jadi rangka kita bisa bergerak karena ada otot yang menggerakkan. Jadi antara rangka dan otot saling bekerja sama dalam melakukan gerakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rangka. Nah, pada rangka manusia ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah rangka tengkorak, kemudian nanti ada rangka anggota badan, dan yang ketiga nanti ada rangka anggota gerak. Nah, apa saja bagian-bagian rangka tersebut? Jadi seperti yang kalian ketahui, tubuh kita tersusun atas banyak sekali tulang. Kumpulan tulang itu kita sebut dengan rangka. Ada anggota gerak, anggota badan, dan juga tengkorak. Kita yang pertama adalah yang rangka tengkorak. Nah, rangka tengkorak ini terletak di bagian kepala, terdiri atas banyak sekali tulang dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah tulang dahi. Nah, yang manakah tulang dahi? Tulang dahi ini adalah terletak di bagian depan, atau di dahi kita. Ini adalah tulang dahi. Kemudian ada namanya tulang baji. Tulang baji terletak di sebelah samping kiri dan samping kanan. Nah, ini adalah tulang baji. Kemudian ada tulang air mata. Ada di sini tempatnya. Nah, ini terletak kiri dan kanan. Kalau tulang dahi itu hanya ada satu, kalau tulang baji itu ada dua, sebelah kiri sebelah kanan. Tulang air mata juga ada dua, mata kiri dan mata kanan. Kemudian ada tulang hidung. Tulang hidung ini ada dua. Kemudian ada tulang rahang atas, ya ini bersama giginya, dan juga ada tulang rahang bawah. Nah, ini adalah tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang pipi, yang seperti kita ketahui ada dua, di kiri dan di kanan. Ini tulang pipi. Kemudian ada tulang pelipis. Nah, ini adalah tulang pelipis. Nah, kemudian ada tulang tengkorak belakang. Nah, kemudian ada tulang ubun-ubun. Nah, jadi tulang tengkorak kita itu tersusun atas banyak sekali tulang, mulai dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, pipi, pelipis, tengkorak belakang, dan ubun-ubun. Semua tulang-tulang ini melekat menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan yang disebut dengan tulang tengkorak. Kemudian kita masuk ke tulang yang kedua, yaitu tulang anggota badan. Nah, anggota badan.
Jadi mudahnya anggota badan itu adalah selain tulang tengkorak, tulang tangan dan tulang kaki. Jadi kalau kita maksudkan anggota badan itu adalah ini. Nah, kaki tidak ikut. Nah, jadi ini adalah tulang anggota badan. Nah, ya. Terdiri atas apa saja? Di sebelah belakang ada ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang itu tersusun atas tulang yang berruas-ruas. Nah, di sebelah atas ada tulang atlas namanya. Ini ada di pangkal leher. Kemudian ini adalah kita sebut biasanya sebagai tulang belakang. Terdiri atas apa saja tulang belakang? Ada tulang leher, ada tulang punggung, ada 12 jumlahnya. Kalau tulang leher itu terdiri atas 7. Nah, ini 7. Kalau tulang punggung 12, kemudian tulang pinggang ada 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tulang-tulang pada tulang belakang ini terdiri atas ruas-ruas seperti ini. Maaf tidak terlihat, saya ganti warnanya. Nah ini. Nah, jadi tulang belakang itu terdiri atas ruas-ruas tulang yang bertumpuk mulai dari leher sampai ke pinggang. Kemudian ke bawah, sebelah bawah ada sakrum dan tulang ekor. Nah, ini adalah tulang ekor kita. Jadi manusia itu sebenarnya mempunyai tulang ekor, cuma tulang ekornya tidak berkembang seperti binatang sehingga manusia tidak punya ekor. Ini di bagian belakang tadi ada ruas tulang belakang. Kita lanjut ke bagian depan. Ada yang pertama adalah ruas tulang selangka. Ini tulang selangka kita ya. Di sebelah depan, kiri dan kanan. Kemudian ada tulang dada. Tulang dada itu yang tengah ini. Nah, ini tulang dada. Kemudian ada ruas-ruas tulang rusuk. Nah, tulang rusuk jumlahnya yang pertama ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Dinamakan tulang rusuk sejati itu kalau tulang rusuknya itu menempel mulai dari tulang belakang sampai ke tulang dada. Jadi menempel dari tulang belakang sampai ke tulang dada. Itu ada 17 pasang atau 14 ruas, 7 di kiri, 7 di kanan. Kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Nah, 3 pasang tulang rusuk palsu ini disebut tulang rusuk palsu itu kalau tulangnya itu menempel dari ruas tulang belakang dan menempel di tulang rusuk sejati, tidak menempel di tulang dada. Jadi seperti yang bawah ini menempelnya di tulang rusuk ini, bukan di tulang dada. Dan yang ketiga, yang bagian ketiga dari tulang rusuk ada ini tulang rusuk melayang. Saya tulis di sini ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, disebut melayang karena tulang rusuknya hanya menempel di ruas tulang belakang, tetapi tidak sampai menempel baik di tulang dada maupun tulang rusuk. Jadi ini tulang rusuk berarti ada 12 pasang, 17 pasang rusuk sejati menempel dari tulang belakang sampai tulang dada. 3 pasang tulang rusuk palsu menempel dari tulang belakang dan menempel lagi ke tulang rusuk sejati atau tulang rusuk sebelumnya, dan 2 pasang tulang rusuk melayang karena menempel di tulang tidak menempel dari tulang belakang dan tidak menempel kemana-mana lagi. Ini adalah tulang rusuk. Nah, sebenarnya di bagian belakang sini ada namanya tulang belikat. Jadi kalau di bahu kita bagian belakang seperti ada tulang yang lebar sebelah kiri dan kanan, itu dinamakan tulang belikat. Kemudian tulang anggota badan selain ruas tulang belakang, tulang rusuk juga ada gelang panggul.
Nah, gelang panggul ini terdiri atas tulang usus. Ini seperti yang kita ketahui, ini ada tulang usus kiri dan kanan, ada tulang kemaluan, tulang kelangka, dan tulang panggul. Nah, ini adalah ruas gelang panggul. Jadi satu set tulang ini disebut dengan gelang panggul. Gelang panggul terdiri dari tulang panggul, kemudian ada tulang kelangkang, tulang usus, dan tulang kemaluan. Ini adalah gelang panggul. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tulang anggota gerak. Ya, ini adalah tulang anggota gerak. Saya kecilkan dulu. Nah, oke, ini adalah tulang anggota gerak atau bagian yang ketiga. Anggota gerak. Anggota gerak ini terdiri atas tangan dan kaki. Oke. Anggota gerak tadi seperti yang saya sebut di awal, ada tulang belikat, yaitu tulang yang ini lebar ada di sebelah belakang punggung. Ada tulang selangka juga, tadi yang sudah kita sebutkan di depan. Ada tulang lengan atas, ini tulang lengan atas. Kemudian ke bawah ada tulang pengumpil dan ada tulang hasta. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana yang pengumpil, mana yang hasta? Kalian bisa lihat cirinya. Kalau tulang pengumpil itu lurusnya dengan jempol. Jadi saya kasih di sini jempol. Nah, jadi tulang pengumpil itu dapat kita lihat dari cirinya, yaitu dia lurus dengan jempol. Sedangkan yang tidak lurus dengan jempol adalah tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan dan tulang jari-jari tangan. Nah, jadi anak-anakku semua, daerah sini, ya daerah sini ini hubungan antara tulang belikat, tulang lengan atas, tulang selangka ini disebut dengan gelang bahu. Nah, kemudian anggota gerak yang kedua adalah di bagian kaki. Yang pertama ada tulang panggul tadi, tulang panggul, ini tulang panggul. Kemudian ada tulang paha, dan selanjutnya ada tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Membedakan tulang betis dan tulang kering, yaitu tulang kering itu yang ukurannya lebih besar daripada tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan jari-jari kaki. Jadi anak-anakku, itu semua adalah tulang-tulang penyusun rangka kita. Ada mulai tulang tengkorak, kemudian tulang anggota badan yang terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan gelang panggul. Kemudian ada tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang-tulang di tangan dan tulang-tulang di kaki. Nah, rangka sendiri bagi tubuh kita memiliki fungsi yang cukup penting. Apakah fungsi rangka itu? Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Jadi tubuh kita itu ada karena di dalamnya terdapat rangka dan menopang tubuh, kita bisa berdiri. Yang kedua, melindungi organ dalam. Misalnya tulang rusuk, kita itu melindungi paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian tempat menempelnya otot. Nah, jadi seperti yang kita bahas di depan, bahwa tulang tanpa otot itu dia tidak bisa kemana-mana, sedangkan otot tanpa tulang dia tidak akan memiliki bentuk. Nah, baik anak-anakku,
Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu jenis tulang berdasarkan strukturnya. Nah, kita ketahui bahwa struktur tulang itu kalau kita sebutkan tulang strukturnya bagaimana, maka kita biasanya akan sebut dia keras. Nah, ternyata ada juga tulang yang tidak keras seperti di hidung dan di telinga. Maka menurut strukturnya, tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tulang keras. Tulang keras punya nama ilmiah adalah osteon. Nah, tulang ruas itu terdiri atas bahan-bahan yang mengisi ruang di antara sel. Tulang keras ini terdiri atas jaringan ikat. Kalau kalian masih ingat di kelas 1, jaringan ikat dan matriks sel. Nah, apa sebenarnya matriks sel? Matriks sel itu adalah ruang di antara sel atau bahan-bahan yang mengisi ruang di antara sel tulang. Nah, jadi tulang keras itu terdiri atas sel tulang, kemudian di antara sel-sel tulang itu terdapat bahan-bahan yang mengisi antara sel tulang tersebut. Sel tulang keras dinamakan dengan osteosit. Nah, kemudian bahan-bahan apa saja yang mengisi ruang di antara sel tulang keras itu? Nah, matriks pada tulang keras terisi oleh beberapa bahan seperti zat kapur, kemudian juga ada protein dan sedikit kolagen. Nah, dari ketiga bahan ini, zat kapurlah yang banyak dijumpai pada tulang keras. Nah, sehingga adanya zat kapur itu membuat tulang menjadi keras. Jadi, saya ulangi lagi. Tulang keras atau osteon itu isinya adalah jaringan ikat dan ada matriks sel. Matriks sel itu adalah bahan yang mengisi ruang di antara sel tulang. Jadi, tulang itu terdiri atas sel-sel. Sel tulang keras disebut osteosit, dan di antara osteosit ini ada bahan-bahan seperti zat kapur, protein, dan sedikit kolagen. Pada tulang keras, zat kapur ini jumlahnya banyak. Nah, banyaknya zat kapur ini membuat tulang menjadi keras. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua ada tulang rawan. Tulang rawan mempunyai nama lain adalah kondrion atau kartilago. Kondrion atau kartilago. Jadi kalau disebutkan kondrion atau kartilago itu merujuknya kepada tulang rawan. Nah, tulang rawan itu terdiri atas sel tulang rawan. Nah, apa namanya sel tulang rawan? Kalau tadi tulang keras osteon,
selnya namanya osteosit. Kalau tulang rawan kondrion, maka sel tulang rawan namanya kondrosit. Nah, berbeda dengan tulang keras, pada sel tulang rawan, matriks tulangnya itu lebih banyak kolagen daripada zat kapur. Nah, pada matriks tulangnya lebih banyak kolagen daripada zat kapur. Nah, jadi karena kolagen lebih banyak daripada zat kapur, maka tulang rawan menjadi lebih lentur atau fleksibel daripada tulang keras. Jadi faktor yang membuat tulang menjadi keras itu adalah zat kapur. Nah, seperti yang kita ketahui pada bayi yang baru lahir, itu tulangnya kan masih tulang rawan. Lama-kelamaan sampai dewasa, ya ini bayi masih berbentuk tulang rawan, hampir tulang rawan semua. Nah, kemudian setelah dewasa, tulang kita menjadi tulang keras. Nah, kenapa tulang rawan pada saat bayi berubah menjadi tulang keras? Nah, ini karena mengalami suatu proses namanya osifikasi atau proses penulangan. Nah, proses penulangan atau pengeresan tulang ini karena menerima zat kapur atau kalsium. Jadi, saat bayi jumlah zat kapur pada tulangnya itu masih sedikit, tapi begitu berkembang menginjak dewasa, maka zat kapur yang mulai masuk ke tulang semakin banyak, yang mengakibatkan tulang strukturnya menjadi keras. Nah, itu adalah osifikasi atau proses penulangan. Nah, jenis tulang berdasarkan bentuknya, yang pertama ada tulang pipa. Nah, disebut tulang pipa karena dia bentuknya mirip seperti pipa. Nah, disebut pipa karena bentuknya mirip pipa. Tulang apa yang bentuknya mirip seperti pipa? Contohnya ini ada tulang lengan dan tulang paha. Nah, contohnya adalah tulang lengan dan tulang paha. Kemudian selain tulang pipa, yang kedua juga ada namanya tulang pipih. Disebut tulang pipih karena berbentuk pipih, ya, bentuknya pipih. Tulang apa yang bentuknya pipih? Tulang pipih itu contohnya adalah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, ada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Jadi tulang rusuk itu bukan tulang pipa, walaupun dia panjang tapi dia bentuknya pipih. Kemudian ada tulang pipa, tulang pipih, kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek ini ya karena bentuknya pendek-pendek, tidak panjang. Nah, apa contohnya tulang pendek ini? Contohnya adalah ruas tulang belakang. Nah,
Seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa tulang belakang tersusun atas ruas-ruas tulang yang bertumpuk dari leher sampai ke pinggang. Kemudian yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Nah, kenapa? Karena bentuknya tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan atau bentuknya tidak beraturan, contohnya di mana adalah tulang penyusun tengkorak. Ya. Ada tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, bentuknya itu tidak pipa, tidak pipi, tidak pendek, maka masuk ke tulang yang tidak beraturan. Baik anak-anakku, di video pertama kita kali ini tentang sistem gerak manusia, kita ulangi lagi dari atas bahwa sistem gerak manusia yang pertama ada rangka terdiri menjadi tengkorak, anggota badan dan anggota gerak. Kemudian jenis tulang berdasarkan strukturnya ada tulang keras dan tulang rawan. Kata kuncinya ada di zat kapur. Kalau zat kapurnya banyak dia keras, kalau zat kapurnya sedikit dia menjadi tulang rawan. Ada osifikasi atau proses penulangan. Kemudian jenis tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek dan tidak beraturan. Baik anak-anakku semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian pertama video tentang sistem gerak manusia. Nanti di video kedua kita akan belajar tentang persendian dan juga otot. Terima kasih, saya akhiri. Tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.